Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu bin Afian, NIM 19 20 10 25 dari kelas D3 TT07A. Cita-cita saya menjadi seorang engineer. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai subprogram dan fungsi dan prosedur. Apa itu subprogram? Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu subprogram dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau menyimpan hasil ke dalam suatu variabel atau larik, dan atau output yang menampilkan nilai suatu variabel atau larik, ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Kemudian ada fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima program itu sendiri. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi main ini memang wajib ada di setiap program C++ karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Dan mengapa kita membutuhkan fungsi? Karena kalau kita menumpuk semua kode program di dalam fungsi main, maka program akan menjadi sulit terbaca atau sedikit rumit. Karena itu kita perlu membuat fungsi tersendiri agar program tidak berantakan. Dan ini ada contoh pendefinisian fungsi. Di sini ada tipe data nilai kembalian, kemudian nama fungsi tersebut, kemudian di dalam kurung ada tipe data parameter, dan di sini ada parameter sendiri tersebut. Kemudian nanti akan disusul tubuh fungsi yang berisi dan kode program dari fungsi tersebut. Fungsi ini biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi. Kalau tipe fungsi tidak disebutkan, maka secara default fungsi akan dianggap bertipe integer. Untuk fungsi yang memiliki keluaran bertipe bukan integer, maka diperlukan pendefinisian penentu tipe fungsi. Untuk fungsi yang tidak memiliki nilai keluaran, maka dimasukkan ke dalam tipe void. Pernyataan yang diberikan untuk memberikan nilai akhir fungsi berupa pernyataan return. Selanjutnya, suatu fungsi dapat menghasilkan nilai balik bagi fungsi pemanggilnya. Selanjutnya, contoh program. Contohnya kita akan membuat suatu fungsi dari luar fungsi main yang biasa kita buat. Contohnya di sini saya membuat fungsi penjumlahan bilangan yang diinput
Ini ya. Proses instruksi penjumlahan diletakkan di fungsi tambah, artinya di luar fungsi main. Di luar fungsi main. Ini fungsi main. Kemudian di sini kita buat fungsi. Proses instruksi untuk pembuatan fungsi tambah ini, terlebih dahulu kita deklarasikan tipe fungsi dan parameternya seperti berikut. Ini adalah deklarasi fungsi tambah dan parameternya yaitu float x dan float y. Kemudian ada fungsi main, di sini tubuh fungsi. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi tambah yang telah kita buat, yaitu C sama dengan tambah dalam kurung A, B. Ya. Kemudian di akhir akan ada lokasi eksekusi fungsi, yaitu float tambah dalam kurung float x, float y. Kemudian yang terakhir ada nilai balik fungsi berupa statement. Di sini yaitu return x plus y. Jadi nanti fungsi ini akan dikembalikan ke in ya di sini. Ya, float x di sini digunakan untuk float variable a dalam fungsi main dan float y digunakan untuk float variable b. Jika bagian atas merupakan deklarasi, bagian bawah adalah untuk mengeksekusi statement-statement yang diinginkan. Instruksi return di bawah ini untuk mengembalikan fungsi awal, yaitu ke fungsi in main ini yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian ada prosedur. Prosedur adalah jenis fungsi yang berbeda dalam berbeda dalilnya ya, dalam hal ini yaitu void. Prosedur dan fungsi biasanya adalah dua jenis instruksi yang berbeda. Dalam prosedur tidak ada pengembalian nilai seperti fungsi biasa. Namun prosedur dan fungsi sama-sama terpisah dari program utama. Cara penulisan prosedur. Yang pertama, diberikan suatu nama yang fungsi untuk penamaan saja, yaitu merupakan nama suatu variabel. Yang kedua, ada parameter formal. Jika diberikan parameternya. Kemudian ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita bisa menyebutnya loop, namun tetap sebagai suatu fungsi. Perbedaannya dengan fungsi biasa adalah bahwa rekursif ini bisa memanggil dirinya sendiri. Tetapi fungsi biasa harus dipanggil lewat pemanggilan prosedur atau fungsi. Fungsi rekursif jarang ditemui tergantung kondisi dan pemakaian yang diperlukan untuk menjalankan instruksi sesuai fungsi tersebut. Ya, ini beberapa contoh programnya. Di sini ada deklarasi fungsi faktorialnya berikut. Kemudian ekstensi fungsi faktorial. Dan yang terakhir ada fungsi faktorial, pemanggilan fungsi faktorial. Kemudian ada variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal dan variabel global akan sering kita temukan dalam pembuatan fungsi ini. Variabel global sendiri yaitu variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu sendiri. Kemudian ada subprogram tanpa parameter. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi ataupun prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, parameter pada struktur fungsi atau prosedur ini tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global.
Perubahan nilai pada variabel global dari suatu fungsi atau prosedur akan berakibat juga pada hasil yang diperoleh fungsi atau prosedur lain yang menggunakan variabel global tersebut. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke contoh program yang telah dibuat. Ya, di sini saya membuat program untuk list harga kamar hotel. Yang pertama di sini include string untuk memanggil header ya. Kemudian subprogram prosedur yang nantinya dijalankan pada program utama dan memiliki parameter. Di sini parameternya yaitu in A, in B, dan in C. Kemudian di sini ada inisialisasi data yang akan dijalankan pada program. Di sini digunakan untuk mengambilkan data, yaitu pertama ada single room, twin room, dan suite room. Kemudian ada out untuk memasukkan pilihan ya. Ya, di sini ada terdapat pilihan 1 dengan di sini ada variabel A dari parameter fungsi prosedur yang di atas. Kemudian di sini ada subprogram fungsi yaitu in this dan in count. Di sini saya menggunakan variabel in, kemudian return diskon ke in ini. Kemudian ada fungsi utama yaitu in main yang berisi untuk memanggil fungsi yang di atas tadi. Ya, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini ada pilihan untuk kamar hotel, pilih 1. Ya, di sini terdapat harga dan diskon dari kamar hotel tersebut. Kemudian kita lanjut ke flowchart. Ya, flowchart di sini dimulai dari deklarasi ya, tadi subprogram prosedur. Kemudian tipe data, proses dari pemilihan harga kamar. Kemudian jika memilih maka akan terdapat diskon. Selanjutnya, jika sudah memilih maka akan muncul pilihan yang telah dipilih. Kemudian selesai. Ya, kita kurangi. Selesai. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Quotes dari saya yaitu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetaplah bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.